Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada, dan para sahabat-sahabat Naja Official dimanapun Anda berada, dalam kesempatan malam hari ini berjumpa lagi dengan channel kami Naja Official, dan semoga dalam kesempatan ini kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat jelek kepada kita, dan semoga kita dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama, dan yang paling penting intinya kita semua diselamatkan di dunia ini sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini saya akan berklarifikasi tentang rekaman tantangan sang penguasa Padepokan Nurset Sejati yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Akan saya terangkan kronologinya seperti apa kok saya itu ditantang oleh sang penguasa Padepokan Nurset Sejati yang bernama Kang Samsudin Jadab, atau sering disapa oleh pengikutnya atau pendukungnya, yaitu Gus Samsudin Jadab gitu. Awal mulanya saya ceritakan dulu sedikit. Sebenarnya saya itu teman sudah lama, semenjak tahun 2013, saudara-saudara. Saya mengenal beliau itu semenjak tahun 2013, lumayan lama. Itu awal mulanya saya beli seng bekas ke Kang Samsudin. Itu kebetulan dia memiliki seng bekas, saya membutuhkan seng bekas. Saya dikasih tahu sama teman saya yang di Ngunut sini, itu katanya mempunyai teman di Blitar mempunyai seng bekas. Terus saya beli, terus saya ketemu, awal mulanya ketemunya di Ngunut Berjo Kulon. Itu mengetahui sosok Kang Samsudin itu di Ngunut sini, tangga kecamatan. Lah setelah saya membeli sengnya, itu dimulai dari membeli seng itu saya saling mengenal, dan dimulai dari itu dia berpartner kerja sama saya. Intinya beliau itu melobi saya untuk mengambil barang rosokan yang punya saya. Saya bilang sama Kang Samsudin, ya nggak apa-apa kalau diambil, dibeli sampean, yang penting harganya cocok, seperti itu. Dan kebetulan dibanding harga bos saya dulu yang sini, itu dia berani ngasih lebih, makanya saya kasih. Terus di dunia perosokan ini saya menjalin pertemanan, menjalin partner kerja sama beliau itu ya pernah putus, pernah nyambung. Intinya nyambung, ngambil ke sini, terus lama enggak. Itu karena ada terkendala dulu nggak punya mobil, mobilnya dulu tua, Zebra kalau nggak salah. Pertama dia mempunyai mobil itu Zebra. Itu ngambil ke sini, ternyata mobilnya sering rewel, itu makanya untung sama
ruginya, untungnya itu enggak mengcover biaya apa namanya eh, biaya bongkar muatnya. Intinya dia agak rugi lah. Belum lagi kalau mobilnya rewel itu tingkat keuntungannya sangat minim, tidak mencapai target seperti itu. Makanya ya butuh nyambung. Terus dia mulai mempunyai mobil Grand Max, itu dia ngubungi lagi, ngambil ke sini lagi. Terus nyampe dia mempunyai truk, itu ya seperti itu. Pokok ada yang cocok ya diambil, kalau enggak ya enggak. Namun hubungan saya dengan Kang Samsudin itu perlu pemirsa dimanapun Anda berada ketahui, itu baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan selama saya kenal sama Kang Samsudin, itu kata-kata kasar, kata-kata bentakan dari Kang Samsudin ke saya itu, seingat saya tidak pernah ngomong kasar ke saya. Dia nganggil saya yo Kang, seperti itu. Saya kadang yo manggil yo jangkar, soalnya saya kan tuan saya daripada Kang Samsudin itu selisih 2 bulan kalau nggak salah. Itu kadang saya yang jangkar. Malah kadang saya pernah ngomong nada-nada bayati horor itu ke Kang Samsudin, itu pernah. Soalnya pas waktu janjian ngambil nggak jadi ngambil, nggak ada terubusannya, ya saya marah-marah. Intinya nggak tepat waktu, itu saya pernah marah, tapi marah biasa. Dalam dunia perosokan, dunia partner kerja itu biasa, nggak mempengaruhi hubungan saya pertemanan dengan beliau. Intinya seperti itu. Dia sangat baik sama saya, makanya saya ya berusaha membalas kebaikannya biar kita saling baik, seperti itu. Intinya saya dibaiki, saya ya harus bisa membaiki gitu. Nah, tentang kok bisa ada rekaman tantangan seperti itu gimana, awal mulanya gimana, ini akan saya klarifikasi dengan para pemirsa dimanapun Anda berada, biar tahu kronologi kok dia itu istilahnya ngajak musuhan. Saya katanya ngajak musuhan, terus di percakapan itu dia ngajak bacokan. Itu akan saya terangkan. Intinya seperti ini, singkat cerita ya saudara-saudara, ini biar nggak terlalu lama. Singkat cerita, saya itu sebenarnya kalau di dunia partner kerja nggak ada masalah sama sekali sama Kang Samsudin, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan enak kalau sama dia itu. Saya bisa bon dan harga yang sekiranya tidak cocok, harganya kurang, tidak kuat sama orang lain yang lebih tinggi, itu yang nggak usah dibawa, yang dibawa yang cocok saja. Itu enak sebenarnya sama dia. Namun kalau masalah dunia perobatan atau dunia konten, itu memang saya penasaran sebenarnya yang dilakukannya itu seperti apa kontennya. Itu kontennya grebek dukun santet, itu saya telusuri, cari bukti kebenarannya, karena kan nggak ada deskripsinya itu benar atau tidak. Kok banyak yang mempercayai itu beneran. Itu sudah saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri. Itu
Kalau masalah grebek dukun santet itu hanyalah settingan, dan dukun-dukunnya itu adalah dukun bayaran beliau. Itu tidak menjadi masalah buat saya, biarin. Namun kalau di dunia perobatan, saya tidak percaya sebenarnya sama Kang Samsudin, karena saya tahu latar belakangnya, sifatnya Kang Samsudin itu seperti apa. Sering kesini dulu ngambil itu, sering ikut sama karyawannya, setiap kesini itu Kang Samsudin ikut. Itu melihat dari tingkah lakunya dulu itu saya nggak percaya kalau Kang Samsudin itu bisa ngobatin orang, terus sok-sok kelihatan orang alim, terus kostumnya kayak ulama gitu. Saya ragu sama Kang Samsudin. Namun karena saya itu ya teman, itu ya saya husnudon saja sama Kang Samsudin. Ya mungkin sama Allah dikasih kelebihan, makanya dia doanya diijabah. Ada orang sakit, diobati beliau sembuh gitu. Intinya doanya diijabah itu, seperti itu. Namun apa ya, seiringnya waktu itu banyak karyawannya bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang mereka lihat, itu bercerita ke saya. Terus ada salah satu karyawan, sopirnya bercerita sama saya, Pak, saya di rumah Samsudin, di aku anak pang, di aku santri nih, anak pang diurusi, dirosok. Mosok bilang gitu? Iya, wong saya ditanya sama pasien dari Jakarta, nggak salah, apa bener kamu ini anak pang yang dirawat oleh Gus Samsudin? Biar nggak risiko mau namanya karyawan ya, iya gitu katanya seperti itu. Loh, dari mulai itu saya dari kesaksian, dari kata-kata karyawannya Kang Samsudin itu menambah saya itu nggak percaya sama yang dilakukan oleh Kang Samsudin. Namun selama itu saya ya wis nggak kepo lah terhadap Kang Samsudin, apa yang dilakukan semoga kerso lah, biarin kalau dia nipu ya saya khusnudan aja, biar saya ya cuma cerita dari karyawannya. Namun setelah saya itu mengetahui ya, orang yang sudah saya anggap saudara, orang yang sudah saya anggap kakak sendiri, namanya Mas Irfan, itu bos baju saya, mantan bos saya, orang dari Cianjur. Itu saya mengetahui dia ngikut di padepokannya Kang Samsudin, itu saya kaget. Intinya saya mengetahui Mas Irfan itu pada awalnya saya silaturahim ke tempat Mas Irfan di Tulungagung Kota, lumayan jauh. Itu lama saya tidak ke sana, pas corona itu saya nggak dapat kabarnya gimana, saya silaturahim ke sana. Terus pas waktu saya ke tempat Mas Irfan itu yang ada istri dan anak-anaknya, dan istrinya saya tanya pas saya ke rumahnya itu, lah Mas Irfan kemana teh? Ke Blitar om, jualan ya teh? Anggapan saya jualan. Enggak om. Lah kemana kok enggak jualan?
Di Padepokan Om, ikut di Padepokan. Loh, Padepokan siapa? Saya bertanya-tanya, kayak jangan-jangan di Samsudin ini. Lah, saya tanya seperti itu, ah, Padepokan mana teh? Di Padepokannya Gus Samsudin. Saya kaget, udah ngapain ke sana teh? Gak tahu Om, katanya nenangin diri, katanya di sana bantu orang-orang sakit itu didorongin pakai kursi roda, itu bantu orang sakit di sana lah. Intinya dia biar selama ini corona ini usahanya nggak jalan, dagangnya libur, itu dia ke sana nyantri di sana sambil bantu orang sakit. Ya Allah teh, kok ikut ke sana? Lah terus biji kayak gitu loh. Harusnya kan yo kalau usaha jam itu nggak lancar yo cari pekerjaan lain. Nggak tahu Om, katanya nenangin diri. Terus mulai dari itu saya tuh cerita sama Teteh. Nah itu teman saya loh Teh Samsudin itu. Kok nggak tanya saya dulu itu Kang Samsudin itu siapa? Benar apa enggak yang dilakukan? Itu kok nggak tanya? Ya nggak tanya Om, ya kesana yo. Intinya pengen mencari guru biar tenang seperti itu, mendalami ilmu agama seperti itu. Ya saya terus kasih tahu ke tetehnya itu, teh itu di situ saya nggak percaya loh sama Kang Samsudin, itu nggak percaya sama pengobatannya pun nggak percaya saya, karena saya tahu latar belakangnya Kang Samsudin itu seperti apa. Terus saya kasih tahu privasinya, oh Samsudin itu gini. Terus tetehnya minta tolong ke saya, ya kalau nggak bener yo tolong dikasih tahu Om, gitu Mas Irfannya. Lah mulai dari itu saya menunggu Mas Irfannya itu pulang dari Padepokan. Katanya seminggu pulang, kalau Jumat itu pulang gitu. Kan pas Jumat libur. Kebetulan pas saya ke sana itu Mas Irfannya di rumah. Terus saya tanya langsung sama Mas Irfan, Mas sampean kok kesana itu gimana? Intinya sampean kesana itu gimana? Ya membantu orang sakit, mendorong-dorongin itu. Terus saya intinya Kang Samsudin itu dijadikan guru supranatural gitu. Dan guru agama, ilmu agamanya biar lebih bagus, mendekat diri sama Allah itu biar bagus, merguru ke Samsudin. Ya saya bilangin sama Mas Irfan tentang privasinya pun sampai saya kasih tahu, Samsudin itu kayak gini lah kok Nina ikuti. Terus dia bilang mondok itu, setahu saya itu tidak pernah mondok. Kok jenengan jadikan guru, jenengan itu salah alamat, salah jalan. Sudah saya kasih tahu seperti itu, Mas Irfannya masih minta bukti ke saya. Ini kopi saya kemasukan pakewan, tak minum dulu. Intinya seperti itu saudara-saudara. Mas Irfannya ke sana itu saya nasihati biar nggak terjerumus di sana. Kecurigaan saya itu terhadap Kang Samsudin itu biar dia itu tidak ke sana. Ternyata dia minta bukti ke saya. Mas Irfan itu ya nih perobatannya gak betul Om. Saya kasih bukti. Nah setelah Mas Irfan itu
minta bukti, wong saya itu ya kasihan kalau sama Mas Irfan, biar nggak terjumus gimana itu, biar keluar dari padepokan gimana saya dia minta bukti ya saya carikan bukti biar dia keluar tentang perobatannya. Nah, mulai dari itu saudara-saudara, saya menelusuri langsung atau mencari bukti-bukti langsung apa yang dilakukan Kang Samsudin itu di dunia perobatan itu betul apa enggak, saya selidiki. Nah, penyelidikan saya menemukan hasil yang sangat luar biasa, walaupun hasilnya mengagetkan saya. Pengetahuan ini sangat mengagetkan saya. Nah, ternyata kecurigaan saya betul. Apa yang dilakukan Kang Samsudin tentang dunia perobatan itu hanyalah tipuan belaka. Ini saya mengetahui tentang perobatannya bukan cuma dari karyawan atau orang terdekat beliau, bahkan ini dari istri langsung, istri pertamanya Kang Samsudin yang bernama Mbak Lea itu bercerita sama saya bahwasannya yang dilakukan di dunia padepokannya itu hanyalah tipuan belaka, dan bahkan istrinya sendiri itu bilang di padepokan itu sarang setan. Ya Allah, saya kaget mendengar dari istrinya sendiri. Saya kaget mendengar dari istrinya sendiri, ternyata pengobatan yang dilakukan oleh Kang Samsudin, baik itu media kelapa, penarikan pusaka di pasiennya, terus pembersihan rumah, itu semua rekayasa saudara-saudara, sudah di setting, sudah di intinya sudah dirancang dari rumah. Kalau pembersihan rumah itu sudah dirancang sama krunya, kamu jadinya seperti ini, ada mediatornya tuh, jadinya nanti seperti ini, itu udah ada di briefing seperti itu. Terus di media kelapa saya ada bocoran dari salah satu kepercayaan beliau, terdekat beliau, itu di kelapa itu tidak dicungkel ujungnya itu enggak, namun memasukkan darah itu disuntik pakai jarum suntik sapi. Ini walaupun saya tidak mengetahui langsung, ini cuma cerita dari orang terdekat beliau, dan ditambah dari kesaksian Mbak Lea yang menerangkan saya banyak, bahkan privasinya itu banyak. Ini rekamannya pun ada, buat tanda bukti itu saya mempunyai bukti rekaman dari istrinya. Siapa sebenarnya Kang Samsudin itu saya mempunyai bukti. Maka dari itu saudara-saudara, setelah saya mengetahui Kang Samsudin itu salah jalan dan tega menipu orang sakit, saya pertama saya mengasih tahu sama Teteh itu, karena Mas Irfannya sudah tidak bisa saya hubungi, tidak mau ngangkat telepon dari saya. Itu saya kasih tahu sama Teteh, intinya di sana itu masyarakat sana nggak ada yang percaya. Biar Mas Irfan tuh keluar, ya mari kita sama-sama doa biar cepat keluar, biar tidak terjerumus di lembah dunia tipu-tipu. Di samping itu saya
mencari solusi sama istrinya itu tak kasih solusi. Saya kasih solusi harus begini, nasihatin sama mertuanya, sama orang tua Kang Samsudin. Itu ternyata istri Kang Samsudin itu sudah merasa apa ya, putus asa atau kehabisan cara menasihati selaminya. Intinya seperti itu. Terus kalau begitu sampean nggak bisa nasihatin Kang Samsudin, itu saya mulai nasihati secara langsung sama Kang Samsudin, karena saya ya teman, bahkan teman baik, dia nggak pernah marah-marah ya. Barangkali saya nasihati dia bisa sadar. Lah ternyata setelah saya nasihati itu beliau mengelak semua yang saya katakan, yang saya curiga itu dia mengelak. Malah dia itu menyuruh saya itu kalau nggak tahu diam daripada salah ngomong. Intinya seperti itu, saudara. Sudah saya nasihati secara langsung. Nah, kalau soal rekaman tantangan itu kan saya sudah mengetahui dari istrinya yang bercerita sendiri sama saya. Itu pas ketika istrinya itu bikin status di WA, itu saya balasi, saya komen. Ini status WA-nya istrinya Kang Samsudin ini begini bilangnya, kalau nggak kurang lebihnya seperti ini. Ikut berjuang namun tidak dihargai. Terus ada postingan, ada gambar fotonya Mbak Leha itu ngangkat di atas truk, Kang Samsudin yang bawa kardusnya itu. Nah, saya komeni seperti ini. Selamimu menafkahi dirimu itu hasil dari nipu, selamanya keluargamu tidak akan bahagia walaupun berkelima harta. Nah, setelah saya ngasih saran seperti itu ke istrinya, mungkin dibaca sama Samsudin, itu malamnya terus nelpon saya ini, yang katanya saya manas-manasi keluarganya, padahal saya cuma nyaranin sama Mbak Lia harus mencari jalan, jangan putus asa menasihati selaminya yang menipu masyarakat seperti itu. Harus betul-betul usaha, karena dia sudah membawa-bawa nama agama untuk menipu. Terus bayangkan kalau dia putus asa dalam menasehati, tapi dia menikmati hasilnya, kan ya sama saja bohong. Itu harusnya kan dia harus gimana biar selamiku itu tidak membohongi orang sakit seperti itu. Intinya saya berharap seperti itu, tidak malah mendukung. Jangan diam diri, malah putus asa, karena yang dibohongi itu orang sakit. Kalau namanya orang sakit itu nuwun sewu, saya cerita orang sakit itu harunya gimana, saya merasa simpati, karena orang sakit itu inginnya sembuh, kok malah ditipu. Belum keluarganya,
Itu kalau ada keluarga itu yang sakit di rumah sakit itu nunggu saja itu jenuh, butuh hiburan. Makanya di agama Islam itu dianjurkan kalau ada orang sakit dijenguk, dikasih semangat, didoakan. Itu bukan orang yang sakit saja, bahkan keluarganya pun terdorong apa, rasa semangat, terhibur gitu. Nah, kok di sini malah ditipu oleh Samsudin gitu. Namun saya tidak benci sama Samsudin karena saya kan nggak ketipu. Saya sebagai teman ya saya usahakan maksimal biar dia itu tidak menipu lagi. Bagaimana? Nah, seperti itu saudara-saudara, padahal sepele. Harusnya kalau dia itu benar-benar apa ya, perobatannya itu benar, harus tidak sampai menantang saya seperti itu, tidak sampai ngomong-ngomong kasar, ngata-ngatain saya banci. Terus tentang klarifikasi beliau itu anak TNI kan, di saat percakapan di rekaman itu kan anak TNI, terus anak pang yang diurusi, terus mempunyai 50 usaha. Itu semua omong kosong. Sudah saya buktikan sendiri. Kalau soal anak TNI itu sudah saya lacak di Ngawi, saya tanyakan di saudaranya Ngawi. Itu bapaknya yang dulu, almarhum bapaknya yang dulu, namanya Pak To, itu bukan pensiunan TNI. Itu klarifikasi mengaku anak TNI itu pada TNI pas di upload di channel YouTube-nya itu. Terus soal anak pang di aku ya, mereka cuma pekerja dari Lampung, ada yang dari Blitar, bukan anak pang terus di jalanan diurus dia, ndak. Cuma di aku biar pasiennya ternyata itu, biar pasiennya itu simpati sama Samsudin, biar percaya Samsudin itu baik. Terus mengenai 50 usaha, ya usahanya cuma rosok sama dunia tipu-tipu itu. Kenapa saya bilang tipu-tipu? Ya saya sudah buktikan. Ini klarifikasi langsung dari istrinya. Saya rekamannya ada. Saya pertanggungjawabkan nanti kalau saya dibilang saya ini menjelekkan dia, terus mencemarkan nama baik. Ini keterangan ini saya berani seperti ini karena saya mempunyai bukti rekaman dari istrinya langsung bercerita sama saya. Kebetulan itu saya rekam. Kebetulan saya rekam karena saya menyelidiki buat barang bukti. Sewaktu-waktu dibutuhkan saya keluarkan. Sengaja tidak saya upload karena banyak privasinya saudara-saudara. Mungkin para fan-fannya, para pendukungnya, para pengikutnya, kalau sampai rekaman pernyataan dari istrinya langsung yang bercerita ke saya, yang saya rekam, saya upload, mungkin sudah malu kenal sama Samsudin. Bahkan menyebut namanya pun mungkin malu. Mungkin karena di dalam percakapan saya sama istrinya, ketika sama istrinya itu tentang perobatannya, tentang Kang Samsudin sama keluarganya, pokoknya semua banyak di situ. Latar belakang Kang Samsudin akan terbongkar, siapa sebenarnya Kang Samsudin. Lah kenapa saya kok teman terus nasihati kok enggak saya doakan saja? Ya saya
doakan saudara-saudara. Saya sudah doakan ya, semoga ini ya dia melihat dan dia sadar. Namun kalau dia tetap ini sampai detik ini soal kontennya saja dia masih belum berklarifikasi, belum mengasih disclaimer itu hanyalah hiburan, itu berarti dia kan tidak menghiraukan nasihat saya. Padahal ini sifatnya pembohongan publik. Ya kalau tidak saya buka lewat channel ini, lewat dunia medsos ini, saya suruh datangin satu-satu ke rumah-rumah orang? Kan tidak mungkin, saudara. Makanya lewat ladang ini, lewat channel ini saya katakan informasi dari istrinya, dari karyawannya, bahwasanya perobatannya Kang Samsudin itu hanyalah trik, saudaraku. Saya ngomong begini biar publik itu tidak tertipu. Saudara-saudaraku ada yang ada di Sumatera atau ada yang di Malaysia, ada yang pokoknya yang jauh-jauh yang tidak terjangkau oleh saya, yang tidak mempunyai nomor telepon dari saya, itu biar nggak ada yang jadi korban. Intinya semua masyarakat lah, wong kita itu satu Indonesia, harus kalau ada unsur penipuan, masa ya kita tahu tega orang ditipu orang seperti itu. Makanya saya beritahu ini kepada publik. Ya saudara-saudara, mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Banyak tutur kata yang saya salah, mohon maaf. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Di dunia YouTube, di dunia konten, di dunia perduganan itu hati-hati. Dunia perobatan banyak yang perobatan non medis itu banyak orang yang nipu. Soalnya apa? Tidak terlihat oleh mata gitu. Nanti jenengan ke dukun katanya jenengan diguna-guna, tapi guna-gunanya itu kan jenengan nggak bisa lihat. Itu orangnya, dukunnya nebak ini diguna-guna sama itu, kamu diganggu orang yang nggak cocok sama kamu, ya nanti terjadi suudon sama tetangga, sama orang yang berselisih seperti itu. Banyak penipuan. Berkat Kang Samsudin ini saya tahu trik-trik penipuannya seperti apa, dukun-dukun itu berkedok itu gimana, trik-triknya dukun penipu itu gimana saya tahu, karena saya dalami ternyata di Indonesia, khususnya di Indonesia ini banyak yang percaya oleh oknum-oknum dukun yang berkedok agama, banyak sekali. Ya seperti itu klarifikasi tentang rekaman tantangan Kang Samsudin. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Saya kasih tahu rekaman itu biar disaksikan publik, biar publik itu tahu sebenarnya Kang Samsudin itu seperti apa. Jangan koreksi sendiri-sendiri biar tidak ada yang percaya dengan tipu-tipuannya yang berkedokkan agama. Terus nanti kalau ini ke belakang saya pantau Kang Samsudin masih belum ngasih disclaimer tentang kontennya, itu ya mohon maaf,
tantangannya yang pertama itu akan saya upload lagi. Saya masih ada rekaman tantangan dari Kang Samsudin yang sempat saya rekam, itu saya masih ada. Nanti tunggu saja, semoga Kang Samsudin ya cepat berhenti di dunia tipu-tipu, di dunia pembodohan publik, biar semua berjalan normal, biar tidak ada korban lagi. Dan saya berharap Kang Samsudin itu mau memperbaiki kesalahannya itu. Ya, demikian pemirsa, dimanapun Anda berada, intinya saya minta maaf kalau ada kesalahan, ada tutur kata saya yang kurang sopan. Kalau ada yang bermanfaat dipakai, kalau yang enggak ya enggak usah dipakai, dibuang saja. Dari saya sekian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, amin Allahumma amin. Dari saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.